mereka di atas nih, ya kan, yang hendak merubah Indonesia dari Pancasila menjadi ISIS Indonesia. Ini harus dilawan. Semangat mereka. Langsung aja Bung Beta. Lanjut Bung Beta. Selamat malam Pak Paul. Selamat malam Amerika. Shalom semua. Selamat malam Ibu Linda. Malam. Boleh sedikit share juga nih, jadi rame nih. Ini channel mencerdaskan nih. Tinggal mau terima apa mau denial, terserah deh. Bersih. Ya kan? Ini kita mencoba saling membuka mata masyarakat umum lah ya. Nggak lihat agamanya deh. Kita bicara secara keutuhan negara nih ke depannya nih. Apa mereka siap nih jadi porak-poranda, kita digiring terus dengan politik agama, ya. Nah ini kita harus buka mata nih, lihat fakta deh di era teknologi internet nih yang ternyata memang jangkauannya hanya sebesar daun kelor. Kejadian apapun kita bisa terima dalam hitungan second, nggak perlu lama-lama lagi. Kita bisa lihat semua berita terpampang di internet. Nah nggak perlu lagi kita jauh ke Timur Tengah, seperti kita lihat Yaman, Syria, Afghanistan, atau Irak. Cukup nih kita perhatikan Aceh aja nih Pak. Bagaimana mereka di atas nih, ya kan, yang hendak merubah Indonesia dari Pancasila menjadi ISIS Indonesia. Ini harus dilawan. Semangat mereka yang hendak merubah ideologi Pancasila itu ya memang harus dilawan. Nah ini semua buah-buah kecilnya nih kita lihat nih. Bagaimana politik agama mereka yang tertuang, yang terlihat di dalam tindakan hukum hanya untuk orang-orang yang bukan mereka atau kita nih, umat Kristen, benar-benar dijadiin korban, ya kan? Bahar Smith bisa dipeluk cium sama polisi, ya kan? Sementara MKC, ya kan? Tadi hukumnya dilencengkan dari penistaan agama jadi hoax, kena 10 tahun. Sementara Yahya Waloni entah gimana jadi 7 bulan hanya minta maaf, omong kosong. Jadi hukumnya benar-benar udah nggak jelas. Nah ini solusinya apa nih? Ya hanya mencerdaskan masyarakat aja, hati nurani mereka. Tapi kalau emang intelektualnya tetap di dalam intelektual agama ya nggak keluar. Mereka harus keluar kotak dulu melihatnya nih. Ini internet udah nyata nih, ya kan? Tapi kalau mereka memang cukup punya pemikiran yang tajam, mereka bisa lihat. Oh iya ngawur nih ternyata. Dan memang itu bukan dicita-citakan oleh pendiri bangsa Indonesia ini kan. Bukan jadi negara agama. Soekarno ulang-ulang udah bilang, kalau mau jadi Islam jangan jadi Arab. Ya kan? Intinya jadi Nusantara. Ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu. Bukan hanya Islam. Nah ini Jokowi, kenapa dia bisa gini? Kita tanda tanya besar. Apa karena Maruf Amin setiap hari ngobrol, setiap hari kasih tausiah ke Jokowi, sehingga Jokowi juga, ya kan, tapi nggak bisa salahin sendiri. Di belakang Jokowi ada siapa? Mungkin juga partai, ya kan? Partainya juga tokoh-tokohnya yang di DPR gimana? Pada diem semua. Jadi asumsi lagi, jangan-jangan udah pada korupsi semua, ya kan? Balikin duit waktu pemilu, waktu kampanye. Jadi mereka semua udah terkotak dengan kebusukan yang mereka sendiri nggak bisa keluar dari kotak itu. Ya, udah idealismenya udah kotor lah jadinya, udah nggak bisa balik lagi bicara kebenaran, udah nggak bisa. Nah ini kekusutan ini gimana? Hanya masyarakat umum kita cerdaskan lewat salah satunya Zoom ini. Dengar suka nggak suka, ya kan? Masalah siapa yang tadi Hutayan slip of tongue itu kan bisa dibela juga. Emangnya cuman lo yang punya Allah? Kalau kata Allah sebagai Tuhan ya. Dia bilangnya Allah bukan Allah. Berarti dia nggak salah dong. Kalau mau dihukumkan juga, saya rasa Hutayan pinter, dia lawyer, dia ngerti. Ya kan? Tapi poin-poin ini gimana untuk ke depannya? Ada yang nggak ngerti hukum, kena. Kayak MKC kena. Ya. Hati-hati Saifuddin Ibrahim bisa kena juga nanti. Atau yang saya dengar itu ibu yang pinter tuh mantan Islam jadi Kristen sekarang. Siapa tuh namanya? Satu ibu itu Pak di YouTube suka diciler juga, dia pinter itu ibu, ngerti sekali dengan agama lamanya. Siapa itu? Sofiatul Pak, Sofiatul. Sofiatul. Aduh,
Itu pintar sekali. Dan itu sangat Ya. mencerdaskan. Sangat Yes. mencerdaskan. Nah, ini bisa dijadikan target juga oleh si ISIS Indonesia ini untuk menahan dia. Nah, ini kita harus bersuara keras. Lihat Aceh. Kalau memang Aceh itu menggunakan hukum Islam, kemudian saat ini dia udah sekelas dengan Singapura provinsinya, berarti kita layak ikut hukum Islam. Benar, buktinya Pak. Ternyata apa? Ya, ternyata apa? Terbelakang dan miskin. Itu baru Aceh. Malah banyak hombrengnya di sana kan? Oh gitu ya Pak? Iya, banyak hombrengnya. HIV juga paling tinggi kan? Nah, berarti kan terbelakang. Apa Indonesia mau dijadikan Aceh kecil itu, Indonesia kecil itu mau dijadikan Indonesia besar nih, semuanya kayak Aceh. Nah, ini harus berpikir, semuanya harus nyadar, ya kan? Nggak usah jauh-jauh lah ke Syria, Aceh aja deh, ya kan? Nah, ini udah merambat semuanya nih, perda-perda syariah udah merambat. Semua mau digiring seperti Aceh, wassalam udah, adios, rusak Indonesia. Nah, yang kita nih yang masih punya akal sehat, dan yang kebetulan tidak meyakini hukum yang mereka yakini, kita harus bersuara keras. Bandingkan Syria dengan Singapura aja. Nggak usah jauh-jauh Amerika, Eropa, atau Australia. Ya kan? Nah, ini yang mereka nggak lihat nih Pak. Dibodohin terus model Anies. Lihat perbandingan Jakarta zaman Anies dan zaman Ahok. Rusak. Ya kan, infrastrukturnya berantakan. Bisa ada lubang-lubang di pinggir jalan untuk sumur serapan. Aduh, itu bukannya benar malah mencelakakan. Nah, ini harus dibuka. Jadi agama itu betul yang Pak Paul bilang, cari Tuhan, hidup bertuhan. Sehingga kita juga ngerti yang baik dan yang benar. Jangan mau dibodohin. Lihat tuh si Bahar Smith. Apa itu? Apa itu mensejahterakan hati kalian? Memprovokasi, memfitnah, akhirnya apa? Jadi bodoh tambah bodoh. Nah, ini harus dibuka terus Pak Paul. Semangat 2022, semoga semakin banyak yang bisa mendengarkan channel ini.